我遇见了大家的命运。Oke guys. Kita lanjut lagi nih season 3 si Shinji part 11 yang kemarin sempat tertunda karena harus loncat cantik dulu ke episode terbaru ya. Video kali ini lanjutan dari season 2 part 10 ya. Setelah kemarin kita lihat bagaimana hebohnya pergelutan Sun Wukong dan San Yan yang wow banget, sekarang kita bakal lihat perjalanan sesungguhnya rombongan Tan San Zhang di Jalan Iblis. Yo, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang baru gabung langsung aja like, subscribe dan aktifin juga loncengnya, oke? Dan enjoy your time. Scene awal season 3 ini dibuka dengan hujan batu api ulah kakek tua yang kurus krempeng dan berambut putih. Suasana begitu mengerikan layaknya di neraka. Kakek tua itu mengendalikan api dan tiba-tiba muncullah banyak tengkorak dan makhluk aneh dari dalam tanah. Xiaoyu terperangah kini hanya dia sendirian. Kakek tua itu bilang mereka mati karena memang sudah takdirnya dan itu semua gara-gara Xiaoyu. Tiba-tiba Xiaoyu bangun dari tidurnya karena mimpi buruk di sebuah tenda dengan api unggun di sampingnya. Ternyata scene yang tadi kita lihat itu adalah mimpi dari Xiaoyu. Di sisi lain, para kelelawar yang kita tahu hadir di gua tempat perkumpulan Raja Asura di season 2, mereka tertawa kegirangan melihat Tan San Zhang tiba di Jalan Iblis. Di sini Xiaoyu tahu bahwa dirinya bisa meramal kematian semua orang. Jika Tan San Zhang dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, mereka tidak bisa menghindar dari kematian. Mereka bahkan telah banyak menderita karena Xiaoyu. Ia tak ingin mereka semua meninggal. Xiaoyu berkeputusan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Tiba-tiba Bailong berhenti berjalan lalu mengendus-ngendus sekitar dan Bailong tidak bisa memimpin jalan lagi. Baji kesal karena dulu meskipun hutannya berkabut mereka masih bisa melewati berkat Aushu. Tan San Zhang memahami perasaan Baji. Ya maksudnya si Curpat kayak gitu. Dan menyarankan mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Saat itu juga Xiaoyu ingin menunjukkan bakat memasaknya dengan jurus membuat anggur lezat yang membuat mereka kagum. Dalam sekejap makanan sudah disajikan dan mereka pun siap menyantapnya. Tapi Cut Pakai merasa aneh dengan makanannya. Tan San Zhang curiga makanan itu beracun. Mereka saling menuduh siapa yang makan harus duluan setelah Xiaoyu menawarkan makanan. Tapi ternyata Bailong sudah makan semangkuk dan masih bisa nambah karena itu
Tan Sanzang memberanikan diri untuk mencicipinya, begitupun Baji dan Wujing. Tan Sanzang berkata, dulu pertama kali melihat Xiaoyu hanyalah sebuah api lilin, tapi sekarang ia sudah menjadi putri naga Tianyu. Lalu Xiaoyu bercerita dengan bantuan Raja Naga Gunung Tianyu ia berkultivasi menjadi bentuk manusia. Tan Sanzang bilang meskipun Xiaoyu selalu menjadi objek perlindungannya, tapi sebenarnya dia tidak tahu banyak tentang Xiaoyu. Cetpake juga bilang kenapa Xiaoyu selalu diburu oleh surga. Xiaoyu bilang dirinya hanya tahu bahwa ia adalah kunci untuk menjaga keseimbangan cahaya dan kegelapan di dunia. Selama dia meninggalkan sisi lain, keseimbangannya rusak dan kebencian perlahan akan menumpuk di hati manusia. Tiba-tiba Cetpake bangun dengan semangat dan percaya diri bahwa dia bisa membawa Xiaoyu kembali tanpa kecelakaan. Tapi Xiaoyu menolaknya karena ia bisa pergi sendiri dan makanan itu adalah jamuan perpisahan mereka. 不要，就这么决定了。这一顿饭就是告别宴，大家就各自上路吧。Tanpa berdebat lama, mereka akhirnya memilih jalan masing-masing dan membiarkan Xiaoyu pergi sendirian. 路上小心。剩下的路我自己一个人走。 Lalu Xin berpindah membawa kita kembali melihat kondisi istana surga. Guan Yin sedang menghadap Kaisar Sitian dan merasa marah karena anak buahnya tidak berhasil mengambil kitab suci. Guan Yin bilang ia bahkan tak tahu bahwa jiwa Sun Wukong dipenjarakan di Laut Cina Selatan. Sitian dengan angkuhnya bilang sejak kapan keputusannya harus selalu diberitahukan kepada semua orang. Guan Yin juga merasa hukuman pemenggalan Sun Wukong 16 tahun lalu terlalu berlebihan. Tapi Sitian dengan tegas bilang kalau kitab suci itu adalah milik surga. Sun Wukong mencuri kitab suci berarti hukuman yang pantas adalah menderita hukuman abadi. Sitian juga memerintahkan Guan Yin untuk menyebarkan perintah untuk memburu api abadi sepenuhnya dan membunuh Tan Sanzang dan pencuri lainnya. Ya, maksudnya murid-muridnya juga gitu. Lalu Sitian meyakinkan Guan Yin bahwa Dewa Surgawi selalu adil dan mengancamnya untuk tidak mengikuti jejak Tathagata atau yang kita kenal sebagai Buddha sebagai pengkhianat istana surgawi. Setelah keluar dari tempat Sitian, Guan Yin mulai memikirkan perkataan Buddha yang mengatakan bahwa Sitian sudah berubah. Sebagai pengingat, Buddha ini tak lain adalah Dewa Tathagata. Guan Yin mengingat kejadian yang terjadi pada masa lalu. Saat itu Guan Yin dan Buddha sedang bertarung satu sama lain. Saat pertarungan itu tanpa sengaja serangan mereka terpantul ke arah Sitian. Buddha dan Guan Yin membungkuk kepadanya merasa berdosa karena telah lalai. Tapi Sitian hanya tertawa dan malah memuji kekuatan mereka. Bahkan memerintahkan mereka untuk menggelar perjamuan istana surgawi. Kembali ke scene Guan Yin keluar dari istana Sitian. Layaknya San Yan, Guan Yin sebagai penjaga istana tidak meragukan dirinya untuk menjaga istana surgawi. Karena itu ia mengirim para malaikat dari surga yang ada di hadapannya ke jalan iblis untuk diam-diam menghasut para monster dan menyingkirkan Tan Sanzang dengan tangan monster. Lalu bawa kembali api abadi. Ia menekankan untuk bertindak secara diam-diam dan tawarkan hadiah dari istana surgawi. Akhirnya mereka pun pergi menyebarkan informasi tersebut. Di dalam hutan yang gelap ternyata Xiaoyu sedang berjalan sendirian. Ia semakin mempercepat langkah kakinya karena suasananya di sana sangat mencekam. Terlalu sunyi dan gelap. Xiaoyu merasa dia tersesat. Ketika ia mencoba menoleh, ternyata ada burung hitam bertengker di dahan pohon. Ia menghampirinya dan hendak memberikan makanan pada burung itu. Tapi burung itu langsung mematuk dan berubah warna matanya menjadi merah menyala. Melihat banyaknya burung di pohon itu, Xiaoyu akhirnya lari. Tapi burung-burung itu terus mengejarnya sampai dia terjatuh di lumpur dan dikerumuni oleh burung. Saat ia mencoba membuka mata, ternyata Bailong sudah mengusir burung-burung itu dan menanyakan keadaannya. Tak lama Tan Sanzang datang dengan lampionnya bersama Baji, Cetpake dan Wujing. Mereka bilang itu mungkin adalah burung gagak kanibal di hutan berkabut yang ada di dalam legenda. Tan Sanzang menyalahkan Xiaoyu yang malah memberikan makanan kepada burung ganas itu.
Lalu mulai menyindirnya bersama dengan Cut Pakay dan malah tertawa. Xiaoyu yang tak tahan akhirnya mengatakan maksudnya yang sebenarnya. Dia mengatakan ia bisa meramalkan nasib orang lain. Karena itu perjalanan rombongan Tan Sanzang tak boleh dilanjutkan. Jika tidak mereka semua akan modar. Ia tak ingin mereka mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkannya sambil menangis terseduh-seduh. Tan Sanzang bilang, bukankah semua nasib orang sudah ditentukan, tapi bagaimanapun juga usaha mereka sekarang akan mengubah masa depan. Tan Sanzang pikir Xiaoyu juga tak bisa melihat semua sebab akibat di masa depan. Tapi Xiaoyu dengan tegas bilang kalau dia bisa melihatnya dengan jelas. Karena itu, jika mereka ingin mengubahnya sekarang adalah waktunya. Tan Sanzang tak menyerah dengan berucapkan bahwa semua murid Tan Sanzang dan dirinya mengakui tanggung jawab dan misinya untuk mengirim kembali api kitab suci. Karena itu, mereka tak takut dengan takdir dan berkata bahwa Xiaoyu lah harapan satu-satunya mereka. Jika Xiaoyu lemah atau tidak mempercayai mereka, maka hasil yang terlihat adalah kegagalan. Apakah Xiaoyu mempercayai mereka sambil menyalurkan tangannya? Xiaoyu tersentuh dengan perkataan Tan Sanzang. Percaya jika dirinya dan rombongan Tan Sanzang akan sampai di sisi barat bersama-sama. Tapi ketika ia hendak meraih tangannya, malah mengubah topik untuk berburu buah segar di tempat para burung gagak berada. Xiaoyu kesal karena merasa dirinya diremehkan dan mulai mencari perhatian kepada mereka. Xiaoyu berlari lebih dahulu ke tempat pohon itu lalu disusul oleh Bailong dan Wuji. Di belakang, Cut Pakay mulai khawatir mendengar mimpi yang diceritakan oleh Xiaoyu. Ia juga mulai teringat kembali dengan Aoshu dan Sun Wukong yang keberadaannya sangat diperlukan dalam perjalanan ini. Tapi Sun Wukong sudah berada di tempat yang seharusnya dan Aoshu untuk sementara kutukannya bisa ditekan. Lalu Sin berpindah ke sebuah istana di laut yang kemarin kita ketahui bangunan ini adalah gedung sate. Para penonton terus meneriaki untuk membunuh Aoshu. Saat itu juga Aoshu mulai sadar dari pingsannya dan menanyakan dirinya di mana. Ternyata tempat itu adalah kampung halamannya. Lalu di sini sebenarnya kakak Aoshu yaitu Aozhou sebenarnya berniat membawa Aoshu kembali ke Laut Cina Timur untuk disiplinkan. Tak disangka Aoshu malah digugat oleh Laut Cina Selatan ke pengadilan naga. Aozhou terlihat sangat khawatir melihat adiknya. Kamu, seorang tetua di persidangan itu membewarakan bahwa pengadilan naga adalah tempat para naga menyelesaikan semua perselisihan. Selalu terbuka dan adil. Naga dari mana saja dapat dengan bebas berpendapat di sini. Hasil persidangan tunduk pada pendapat mayoritas. Karena Raja Naga Laut Cina Timur sudah menunjuk ketua itu untuk menjadi pembicara, maka ia tak berhak ikut campur untuk berpendapat. Aozhou sadar meskipun Aoshu memiliki banyak musuh, tapi di pengadilan juga tak bisa menyalahkan hukuman mati tanpa pengadilan. Saat itu juga, Raja Naga Laut Cina Selatan Aule maju untuk menggugat Aoshu. Aule meminta Aozhou untuk bersaksi. Lalu kakaknya Aoshu ini cerita kebetulan ia bertemu dengan Aoshu, Ao Yilong, dan Ao Ling. Hal ini membuat Ao Ling sangat khawatir, sedangkan semua penonton hanya bersorak untuk membunuh Aoshu. Lalu Aoshu tidak hanya diam saja, ia pun berusaha untuk membela diri dengan menyebutkan perkolusian Raja Naga Laut Cina Selatan dan surga yang menyegel jiwa Sun Wukong. Tanpa menyerah, Aule malah mengatakan apa yang dilakukannya itu utuh demi klan naga sendiri. Tapi Aozhou dan Ao Ling kembali membela Aoshu. Aule masih saja menghasut klan naga yang lain untuk membunuh Aoshu. Untuk terakhir kalinya, Aoshu diberikan kesempatan untuk berbicara oleh sang ketua. Aoshu meminta ayahnya untuk percaya kepadanya. Aoshu ingin memberitahu ayahnya tentang konspirasi yang dilakukan Raja Nanhai. Tapi ayahnya enggan mendengarkannya dan malah membandingkan dirinya dengan dua saudaranya yang sudah hebat. Karena Aoshu selalu mencoreng nama baiknya bahkan sampai menamparnya. Aoshu juga semakin kesal dan mulai mengoceh tentang ancamannya untuk menghilangkan wajah ayahnya.
Ya maksudnya citra ayahnya gitu ya. 傲雪已被族法院处置。大哥，父。 Tetua mengumumkan karena suara mayoritas sudah didapatkan, maka besok adalah waktu hukuman mati dilaksanakan untuk Aoshu. Setelah persidangan selesai, Aule menampar anak perempuannya di lorong karena telah mengacaukan selama sidang. Aule mengatakan bahwa Aoling sudah dijodohkan Raja Naga Laut Cina Utara dan tak butuh persetujuan dari Aoling. Bahkan, Aoyilong kakaknya memintanya untuk tidak memikirkan Aoshu lagi karena Aoshu sudah mendapatkan hukuman modern. Di rumahnya, Aoling mencari sesuatu dan ternyata itu adalah sebuah mahkota atau bando berbentuk naga berwarna perak. Ia mengingat saat kecil mainannya sering dirusak oleh kakaknya. Saat itu, Aoyilong kecil menghampiri Raja Nanhai dan membanggakan dirinya yang sudah mengendalikan naga air. 不错，你在龙人学院。 Tak lama, Aoling datang mengadu kalau barangnya dirusak oleh Yilong. Tapi ayahnya malah membela Yilong dan berkata, tugas Aoling adalah untuk menikahi elit naga di masa depan dan membantu Laut Cina Selatan mendominasi. Aoling juga mengatakan bahwa Aoling harus belajar dari kakaknya untuk mendapatkan kebanggaan di klan naga. Sambil mengempaskan barang Aoling yang rusak dan melenggang pergi bersama Aoyilong. Ia terus menangis di pinggir danau. Tanpa sengaja ia melihat beberapa buku dibuang ke danau. Akhirnya ia mengendap-endap di balik batu menuju arah suara yang membuang buku itu. Ternyata di sana Aoshu lagi-lagi sedang dirundung oleh anak yang lain. Setelah para perundung itu pergi, Aoshu beranjak mencari buku di danau. Aoling di sini hanya memperhatikan dan memberitahu Aoshu jika lukanya bisa terinfeksi jika tersentuh air. Aoling juga nanya, kenapa Aoshu tak bilang ke ayahnya tentang para perundung itu. Tapi Aoshu malah menjawab ketus bahwa ia tak perlu dan tak peduli. Akhirnya, Aoling curhat ke Aoshu jika ayahnya selalu menyuruhnya melakukan sesuatu yang sudah dia atur. Bahkan, sesuatu yang Aoling suka dinilai tak berguna oleh ayahnya. Aoling bilang, mungkin dirinya belum cukup patuh tapi dirinya sendiri menginginkan kebebasan. 没人可以强迫你，哪怕是你的父王。 Saat itu juga Aoshu menemukan sebuah benda. Aoling mengatakan bahwa gelang itu sangat cantik. Dengan pura-pura tak suka, Aoshu memberikannya kepada Aoling dan izin mengundurkan diri. Semenjak itu Aoling memahami cara hidup yang berbeda, berkata Aoshu. Maka dari itu sekarang ia bertekad untuk menyelamatkan Aoshu. 就只有我了。 谁？山城大佬！ Ia masuk dengan kunci yang didapatkannya dan memanggil Aoshu. Aoling mencoba menurunkan kurungan-kurungan yang tergantung dengan menarik satu persatu, tapi cahaya lampu di ruangan itu malah berubah. Setelah menarik tali yang lain, akhirnya kurungan Aoshu turun. Tanpa berlama-lama, Aoshu meminta Aoling membukakan gemboknya dibanding berbicara. Akhirnya kurungan terbuka dan Aoling meminta Aoshu mengikutinya karena ia tahu sebuah jalan rahasia. 我们快要到出口了。 Tapi tak disangka dibelokkan, Aoyilong sudah menangkap Aoling dengan bantuan para penjaga. Dan Aoshu diperintahkan untuk dibawa kembali ke tempatnya sedangkan Aoling akan dibawa ke tahanan rumah. 把敖灵带回去，软禁起来。 Lalu Shin berpindah lagi ke hutan. Mereka masih mengkhawatirkan Aoshu di kampung halamannya dan memang mengkhawatirkan. Tan Sanzang paham betul bagaimana sifat dan sikap klan naga. Dipakai menanyakan apakah Tan Sanzang tidak membenci Aoshu atas perbuatannya di masa lalu. Tan Sanzang bilang daripada membencinya ia lebih merasa kecewa karena ia sudah merawatnya selama 10 tahun dengan harapan bahwa Aoshu akan berubah, tapi kini terasa sia-sia. Tiba-tiba
Mendengar hal itu, otak mesum Cut Pakai mode on. Tapi Tan Sanzang segera memukul kepalanya dan meminta Cut Pakai untuk mempertahankan standar moral dasarnya. Ketika Xiaoyu berbalik tidur menghadap mereka, Cut Pakai mulai lagi bahkan sampai mimisan. Tak disangka Bailong datang menyelimuti tubuh Xiaoyu dengan kain dan menuntaskan kesenangan Cut Pakai. Bailong heran melihat wajah kecewa Cut Pakai dan Tan Sanzang langsung memukulnya kembali lalu menyuruhnya lanjut makan. Lalu Tan Sanzang menasihati Bailong, meskipun Xiaoyu mengatakan dirinya kuat, dia hanyalah seorang gadis remaja. Jadi Bailong harus bekerja keras dan latihannya juga tidak boleh bermalas-malasan. Setelah mendengarnya, Bailong langsung bergegas untuk latihan, tapi Tan Sanzang menghentikannya dan memintanya untuk istirahat. Lalu Shin berpindah menunjukkan isi mimpi Xiaoyu. Di sana, seorang yang kita kenal telah sampai di neraka. Ia adalah Sun Wukong alias Bambang. Ternyata sebelumnya Sun Wukong pernah datang ke neraka. Tak disangka ia kali ini datang sebagai jiwa yang modar. Para penduduk neraka mulai banyak mendekatinya dengan memanggil-manggil aura kehidupan. Mereka bilang 3 api sejati milik Sun Wukong sangat panas dan meminta Wukong membaginya. Karena itu juga Sun Wukong merasa aura kegelapan di neraka ini membuatnya lemah, tapi ia berhasil melemparkan para hantu yang menempelinya. Jauh dari tempatnya terdengar suara yang memanggilnya. Siapakah dia? Lalu Shin berpindah menunjukkan rombongan Tan Sanzang yang kembali melanjutkan perjalanannya. Di sini Baji terlihat kelelahan berlari karena tertinggal. Kemudian ia menatap jauh ke depan dan melihat Bailong yang menggendong Xiaoyu. Baji merasa iri dengan hal itu dan mulai menawarkan diri untuk menggantikan Bailong. Setelah Bailong setuju, Baji langsung menerima sesuatu di tangannya. Tanpa melihatnya lebih dulu, ia merasa kesenangan karena membayangkan Xiaoyu meraih tangannya dan ikut memutar layaknya komedi putar. Tapi saat membuka matanya jelas, ia melihat dirinya sedang membawa kantong pembekalan mereka. Wujing pun memperparah dengan memberikan barang bawaannya kepada Baji jika niatnya memang untuk membantu. Padahal si Cut Pakai ini itu modus gitu kan. Tan Sanzang pikir dengan kecepatan perjalanan mereka sekarang seharusnya tak lama lagi mereka sampai di titik tujuannya. Bailong dengan rasa penasarannya bertanya tentang asal-usul klan kerbau. Tan Sanzang menjelaskan bahwa klan kerbau mirip dengan klan babi raksasa. Mereka semua memiliki cahaya jiwa dan sebagian besar iblis yang baik hati dan tidak memakan manusia. Tan Sanzang lanjut cerita, pemimpin klan kerbau juga setingkat iblis besar dan cukup terkenal di jalan iblis. Tan Sanzang akhirnya mulai bernostalgia saat datang ke wilayah klan kerbau. Ketika pertama kali datang ke wilayah klan kerbau, tanpa sengaja Cut Pakai menyentuh lengan seorang iblis kerbau yang terkapar di tanah. Tan Sanzang mendekati iblis kerbau itu dan membalikan tubuhnya agar terlentang. Saat itu iblis kerbau berpesan untuk menyampaikan kepada rajanya bahwa itu beracun, sambil memegang sebuah tanduk di tangannya. Tak lama rombongan pasukan klan kerbau pun berdatangan. 想不到野牛一族这么热情，大老远。 Tapi tiba-tiba pemimpin dari pasukan itu berkata bahwa mereka telah membunuh saudaranya. Saat itu juga Sun Wukong membela diri bahwa mereka tidak membunuh saudaranya. Pemimpin itu bernama Niu Moren dan langsung berkesimpulan bahwa rombongan Tan Sanzang telah membunuh saudaranya. Back to Shin, Tan Sanzang yang merasa beruntung karena setelah pertempuran itu mereka menjadi teman baik. Tapi seketika ia pun menjadi seperti ragu-ragu. Tiba-tiba Bailong berjalan lebih cepat lalu mulai mengendus bau yang berbeda. Saat itu juga Bailong menemukan jalan keluar. Tapi Tan Sanzang terlihat senang dan malah bergumam bahwa dirinya tak ingin bertemu dengan Niu Moren lagi.
Mereka mulai masuk ke kawasan yang berbeda. Di sana hanya ada padang pasir dan debu tebal. Bahkan Jetpakai mulai bingung dengan tempat itu dan Bailong terkejut melihat istana klan kerbau juga sama besarnya dengan klan babi raksasa. Dan Sanzang hanya menjawabnya singkat bahwa rumputnya bukan untuk dimakan. Mungkin maksudnya keadaannya tuh gersang seperti ini bukan karena rumputnya dimakan semua sama klan kerbau gitu. Bailong pun bertanya apakah mereka harus membangunkan Xiaoyu karena sudah 3 hari tertidur. Dijawab jangan membangunkannya karena Xiaoyu baru saja memulihkan kekuatannya. Seketika Wu Jing mendengarkan suara gerombolan mendekat. Mereka pun bersiaga untuk bertarung. Tanpa disangka, mereka diserbu oleh para iblis lebah berbisa. Ternyata, iblis lebah berbisa ini memakan darah. Saat Bailong sudah tak kuat menahan serangan para iblis lebah, tiba-tiba bantuan datang. Dan ternyata mereka adalah dari klan kerbau. Pertarungan pun semakin tegang. Lalu terlihatlah Perdana Menteri klan kerbau bernama Doji menyambut Tan Sanzang. Doji memberitahu bahwa raja mendengar perjalanan rombongan Tan Sanzang ke jalan iblis dan mengkhawatirkan keselamatan mereka. Doji meminta Tan Sanzang membiarkan pasukannya mengurus klan lebah. Tapi seorang iblis lebah bilang kalau mereka sudah puas memakan darah lalu dengan cepat pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya Doji menawarkan diri untuk mengantarkan Tan Sanzang dan murid-muridnya ke kastil klan kerbau. Singkat cerita mereka sampai di kastil. Bailong memperhatikan bangunannya yang lebih buruk daripada yang ia kira. Seperti yang tak diurus seperti biasa. Bailong penasaran dengan iblis lebah. Tan Sanzang menjelaskan jika populasi klan lebah sangat besar dan jiwa mereka penuh dengan kegelapan. Lebah beracun yang ditemui mereka tadi hanya salah satunya. Doji menambahkan bahwa lebah beracun tinggal di lembah dekat padang rumput. Karena itu mereka adalah musuh bebuyutan klan kerbau selama ribuan tahun. Tan Sanzang melihat salah seorang klan kerbau yang terduduk menangis dan depresi. Dia bertanya, sepertinya klan kerbau sedang mengalami masalah karena menemui banyak orang sakit ketika di kastil. Doji hanya bilang itu adalah penyakit ringan biasa dan sudah sering terjadi. Akhirnya mereka menemui seorang iblis yang sedang membelakangi mereka. Dia adalah Raja Iblis Klan Kerbau yang bernama New Moren. Kalau kalian udah kemarin nonton yang loncatnya pasti udah tahu kan? Moren langsung memeluk Tan Sanzang dengan sukacita dan juga menyapa yang lainnya. Sepertinya ada yang aneh dengan hubungan mereka ini. Moren juga tak lupa menyapa Bailong dan langsung mengajak semuanya untuk masuk kastil. Selagi Moren bernostalgia dengan pertarungan mereka di masa lalu, Jetpakai merasa aneh dengan sup di mangkuknya. Ketika mencobanya, rasa sup itu mengerikan. Di lain sisi, Bailong sudah menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Xiaoyu dan terus memperhatikannya. Lalu Moren menanyakan apa tujuan perjalanan Tan Sanzang kali ini di Jalan Iblis. Dengan lugas Tan Sanzang bilang kalau dia bertujuan mengembalikan api abadi yang dibawanya dahulu. Bailong juga nimbrung dan memberitahu kalau Xiaoyu adalah api abadi. Sebaliknya mereka tak berlama-lama di kastil klan kerbau. Tapi Moren merasa senang hati bisa membantu mereka. Lalu tiba-tiba Moren bilang ke Bailong untuk segera melepaskan topengnya. Saat itu juga Bailong langsung mengeluarkan wujud aslinya sebagai iblis serigala. Moren yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya, ia kira Bailong adalah Sun Wukong yang sedang menyamar. Tan Sanzang mengenalkannya Bailong sebagai murid barunya. Lalu Moren bertanya apa yang terjadi kepada saudaranya Sun Wukong. Setelah itu, Tan Sanzang menjelaskan bahwa Sun Wukong sudah pergi ke neraka. Lalu Sin pun langsung berpindah ke tempat alam baka. Di sini Sun Wukong bertanya siapa wanita yang memanggilnya itu. Tapi wanita itu bilang bahwa dirinya tak mempunyai nama. Kalian tahu kan yang kita sebut namanya siapa di sini? Alias si bunga. Tiba-tiba wanita itu mendekat ke arah Sun Wukong dan bilang mungkin Sun Wukong juga akan segera melupakannya. Dia juga meminta Sun Wukong untuk mengikutinya. Lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah pemandu yang bertanggung jawab untuk memimpin jalan bagi orang yang sudah modar dan mengantarnya menuju jembatan terlupakan dengan lancar. Soalnya kemarin kalau nyebut ini jembatan Shiratal Mustaqim ada yang protes guys. Jadi kita ubah ya namanya. Semua pemandu jalan memiliki tubuh yang sama, tanggung jawab yang sama, tanpa nama, dan tanpa ingatan. Ketika Sun Wukong bertanya berapa banyak pemandu di kota hantu ini, Bunga menjawab dirinya tak tahu dan mereka juga tak
mungkin saling kenal. Setelah itu ia bilang suatu kesenangan bisa menuntun Sun Wukong. Bunga ternyata banyak mendengar kisah Sun Wukong dari mulut orang modar. Sun Wukong menebak mereka mungkin adalah orang yang dibunuhnya lalu melihat beberapa hantu bersikap aneh. Bunga pun menjawab mereka adalah jiwa-jiwa mati yang merasa tersesat dan belum percaya bahwa dirinya sudah mati. Kerinduan mereka terhadap dunia akan diproyeksikan di kota hantu ini. Tapi setelah pemikirannya mulai terbangun dan sadar, mereka bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Alhasil, kota hantu ini ditumpuk atau dibangun oleh pikiran orang-orang yang sudah mati. Akhirnya, mereka pun tiba di jembatan terlupakan. 孙悟空，稳坐，遗忘，前面就是你要去的地方。以前倒有听说，过了桥的亡魂。 Sun Wukong mengetahui tentang jembatan ini. Dia bilang jiwa-jiwa mati yang telah menyeberangi jembatan akan tersapu bersih ingatannya. Sun Wukong melihat jiwanya berubah warna. Si wanita membenarkan bahwa jiwa iblis Sun Wukong akan terus rusak setelah kematian. Seperti semua mayat hidup lainnya, Sun Wukong harus menyeberangi jembatan ini untuk membersihkan jiwanya. Jika tidak, dirinya akan jatuh ke dalam kejahatan. Setelah melintasi jembatannya, Sun Wukong akan melupakan kehidupan di dunia. Dan jika ada kenangan yang tersisa, secara otomatis bisa membangun kerinduannya di kota hantu, dan si bunga bilang ia tak perlu untuk menghapusnya. Sebelum melangkah, Sun Wukong mengingat orang-orang berharga baginya dan ada seorang wanita cantik yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Seolah wanita ini adalah bunganya Sun Wukong. Tapi dia malah bertanya bagaimana ujung jembatan itu. Jelas saja si bunga bilang kalau nggak ada yang tahu karena semuanya pasti melupakan ingatannya. Lalu Sun Wukong mulai menggali lebih dalam tentang si bunga ini. Tentang si bunga yang tak pernah pergi melewati jembatan itu dan berapa tahun ia memandu orang modar. Tapi si bunga tak tahu jawaban pastinya, mungkin saja ia harus melakukannya selamanya. Atau mungkin saja sampai seseorang memberitahukan namanya. Dengan santai Sun Wukong berjanji akan membantunya mencari tahu namanya. 你马上就要忘记这一切，又怎么能帮我呢？ Dengan bangganya ia berlari ke arah jembatan terlupakan setelah bilang dirinya adalah makhluk abadi berbeda dengan makhluk fana lainnya yang telah melewati jembatan itu dan bersumpah akan menepati janjinya. 孙悟空， 背后的灯火也越来越远了，怎么还没到尽头？ Cahaya semakin hilang dan gelap. Ketika mencapai ujungnya, ia melihat jembatan itu kembali menyambung dan jalurnya semakin rumit. Saat dirinya fokus berlari, di depannya ada api merah yang menunggunya dan langsung kabur. Lalu Sun Wukong memutuskan untuk mengikutinya karena ia pikir tidak akan merugikannya. 看来跟着他走就没问题了。 Pertama-tama kita akan langsung bergerak menuju kampung halamannya para suku naga, tepatnya kamar pribadi Putri Raja Naga Laut Selatan. Meski sudah gagal sekali menyelamatkan Aoshu dari penjara bawah tanah, Aoling masih ingin memiliki keinginan kuat untuk pergi menemui Putra Raja Naga Timur itu. Tetapi karena tindakannya yang dianggap kurang ajar, Aoling dihukum untuk menjadi tahanan rumah dan dijaga ketat oleh beberapa penjaga. Kekuatan gadis itu jauh lebih kuat daripada penjaga biasa, tapi dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa ketika ayahnya sendiri datang menemuinya. Aoling berlutut di depan Raja Naga Laut Selatan, memohon untuk tidak dijodohkan dengan Putri Raja Naga Laut Utara dan memilih hidupnya sendiri. Sayang saat ini dia masih belum memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Aoshu dibawa ke puncak gunung untuk menerima hukuman eksekusi atas kejahatannya selama ini. Sesuai dengan tradisi suku naga, hukuman mati berarti membiarkan pendosa diikat di sebuah altar persembahan dan dimakan hidup-hidup oleh Garuda. Sebelum hukuman kematiannya dilaksanakan, Aoshu melupakan sisa-sisa kekesalannya kepada Ao Yilong. Karena merasa tertantang, Putra Raja Naga Laut Selatan ini memilih untuk tinggal dan sedikit membalaskan dendamnya kepada Aoshu. Ao Yilong，我绝不会放过你的。不好，天快亮了。 Beberapa saat kemudian cahaya matahari mulai bergerak menyinari pegunungan tersebut. Saat-saat ketika Gunung Garuda akan turun dari langit untuk berjemur dan mencari sarapan. Kondisi Aoshu kini benar-benar kacau. Tubuhnya yang lelah kini menjadi semakin buruk karena luka tusukan yang diberikan Yilong barusan. Dia mulai berhalusinasi dan mengingat masa-masa menyenangkan ketika bermain dengan sahabat baiknya Tian Yuso. 糟糕，我的电
我还没准备好。敖雪，真正战斗的时候，伽罗罗可不会等你啊。 Aushu pertama kali mendengar soal burung Garuda dari Tian Yuso, sosok makhluk legenda yang menjadi pemangsa alami dari suku naga. Tubuh mereka yang sangat besar ditutupi oleh bulu-bulu yang memiliki ketahanan petir. Cengkraman cakarnya saja bisa menghancurkan sebuah gunung batu raksasa. Keberadaannya menakutkan ini dijadikan oleh suku naga sebagai bagian dari hukuman eksekusi. Tetapi bagi siapapun yang bisa mendapatkan bulu dari burung Garuda, mereka akan mendapatkan gelar sang naga pemberani dan diakui oleh semua suku naga. Legenda menyebutkan kalau hanya ada satu naga yang sangat kuat yang pernah menaklukkan Garuda tersebut. Lalu kita kembali menuju kenyataan saat-saat di mana cahaya matahari pagi mulai bersinar menyelimuti puncak gunung. Ketika Aushu mulai berusaha untuk melepaskan diri dari rantai-rantai besi itu, tiba-tiba totem yang terpasang di tubuhnya mulai bersinar. Hal ini menandakan kalau dia memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan terbesarnya untuk sesaat. 今天就算到我大显身手的时候了。 Tapi kekuatan Aushu mendadak lenyap ketika petirnya menyambar bagian ujung rantai. Dia segera menarik tubuhnya ke atas untuk melepaskan diri secara paksa. Tapi tiba-tiba sebuah kapak melayang dan memutuskan rantai tersebut. Seketika Aoling, sang gadis cantik yang selama ini mengagumi Aushu, datang untuk menyelamatkannya. Dia sudah tidak peduli lagi dengan peraturan suku naga tersebut. Yang dia inginkan saat ini adalah kabur sejauh mungkin bersama dengan pria tersebut. Tapi persiapan yang sangat minim justru menjadi malapetaka besar bagi mereka berdua. 你不可能跑得比他快，化身龙形更会激起他捕杀的欲望。那么，要和他搏斗？我们逃吧！你还能化成龙形吗？唯一的机会就是给黑鸡重击。 Burung Garuda masih terlalu kuat untuk dihadapi. Aushu segera memerintahkan Aoling untuk kabur. Begitu dia berhasil menciptakan celah. Putra Raja Naga Laut Timur ini tidak terlihat panik. Hal tersebut dikarenakan dia sudah pernah mengalami kejadian menakutkan seperti ini dulu sekali. Dulu ketika masih menjadi seorang anak kecil yang polos dan lugu, Aushu ditipu oleh anak lain dengan sebuah bulu Garuda palsu. Dia memberitahu Aushu untuk menyelinap ke puncak gunung demi mendapatkan bulu Garuda. Meski saat itu yang dia pamerkan hanyalah bulu ayam semata. Aoling kecil sempat mendengar pembicaraan tersebut dan segera mengadukannya kepada Tian Yuso. Keesokan paginya, Aushu yang polos benar-benar datang sendirian ke puncak gunung. Di sanalah hal buruk yang tidak pernah dia inginkan pun terjadi. Putra Raja Naga Laut Timur itu tertangkap oleh salah satu Garuda yang membawanya ke angkasa. Untung saja Yuso segera bertindak dan menyelamatkannya sebelum Aushu ditelan hidup-hidup. Tian Yuso memerintahkan Aushu untuk segera kabur sementara dia akan menghadapi Garuda itu sendirian. Ketika cahaya matahari mulai bergerak menuju puncaknya, Aushu memapah Tian Yuso yang sekarat ke Istana Raja Naga untuk mendapatkan pertolongan. Dia pun menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka berdua hingga bisa terluka separah ini. Keadaan Yuso, sang jenius hebat dari suku naga itu, takutnya tidak bisa diselamatkan lagi. Raja Naga Laut Timur yang murka segera menghampiri putranya dan berniat untuk membunuhnya langsung. 还给你！快住手！他可是你的儿子！放开我！放开我！放开我！ Setelah menerima serangan brutal dari burung Garuda, kondisi Tian Yuso tidak bisa dikatakan membaik sepenuhnya. Dia telah mendapatkan berbagai pengobatan dari berbagai tabib di kerajaan naga, tapi tubuhnya mungkin tidak kuat untuk menahan rasa sakit tersebut. Aushu yang merasa bersalah kemudian diam-diam mengundang Tian Yuso untuk berbicara. Dia terlalu takut untuk bertemu dengan putra Raja Naga Daratan itu. Keadaan Tian Yuso memang menyedihkan, tetapi dia tidak menaruh dendam sama sekali kepada Aushu. Aushu yang mendengar hal itu merasa kesal. Dia ingin mendapat hukuman atas tindakan bodohnya. Selama ini putra Raja Naga Laut Timur itu selalu diremehkan oleh siapapun termasuk ayah dan teman-temannya sendiri. Karena itulah Aushu tidak pernah menyangka ada orang yang begitu baik terhadap dirinya. Tapi karena pemikirannya masih terlalu kekanak-kanakan, dia tidak menyadari sifat tulus dari teman terbaiknya itu. Nyawa dan riwayat Aushu sudah pernah diselamatkan oleh Tian Yuso bertahun-tahun lalu. Kini adalah saat yang tepat baginya untuk melakukan hal yang sama demi melindungi Aoling. 当年那笔账，我要你加倍奉还！
那就有愤怒在即吧。Aoling menatap wajah Aushu dengan senyuman yang lebar. Dia benar-benar tidak peduli kalau nyawanya akan berakhir demi menyelamatkan pria tersebut. 你在这里只会碍手碍脚。喂，谁要死了？但是多亏了你，我抓住了巨鸟的弱点。傲雪， Ledakan guntur Aushu berhasil memaksa burung raksasa itu untuk mundur. Dia segera menarik Aoling untuk kabur sejauh-jauhnya dari tempat tersebut, jauh dari negeri para naga dan bertemu dengan rombongan Tan Sansang. Tapi karena terlalu bersemangat menatap ke depan, Aushu sampai tidak sadar kalau gadis yang menyelamatkannya itu telah ditelan hidup-hidup oleh Garuda tadi. Beberapa saat kemudian 2 ekor Garuda lain datang mengerubunginya. Seumur hidup Aushu, dia hanya mengakui Tian Yuso dan Aoling sebagai sosok yang paling disayanginya. Kehilangan mereka berdua tentu membuat amarahnya meledak tak terkendali. 真的惹怒我了！ Kurangnya pengalaman dan skala kekuatan membuat Aushu terbantai-bantai oleh 3 pemangsa tersebut. Tubuhnya yang sudah tak sanggup menahan rasa sakit lagi akhirnya terduduk di sisi sebuah batu. Tiba-tiba petir besar mulai menjalar dari langit, membuat ketiga Garuda tersebut ketakutan dan langsung kabur dari puncak gunung. 堡垒，还给 Kini Aushu sudah tidak bisa bertemu dengan Tian Yuso lagi. Bahkan mungkin dia akan menyusul sahabat baiknya itu di alam lain. Sebab sekarang dia tengah dipanggang di atas api dan bersiap menjadi santapan seorang kakek naga bernama Niza. 是我把你从迦楼罗嘴里救下。大龙吃小龙有什么稀奇？一向如此。啊！这个被迦罗罗吃掉有什么区别啊？ 等会儿就会帮一些倒霉的家伙来献祭。绝龙天峰没有龙人敢上来。 烧死我了！ Kakek Niza tidak berasal dari kerajaan naga manapun. Dia merupakan garis keturunan langka yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Sosok ini pula yang dulu pernah kita lihat di dalam mimpi buruk Xiaoyu. Setelah meminum darah dari putra Raja Naga Laut Timur itu, kakek Niza seketika mendapat seluruh ingatan yang terkumpul di dalam kepalanya. Dia mulai menimbang-nimbang apa yang harus dia lakukan saat itu. Keberadaan Aushu baginya bukanlah seekor naga lemah yang biasa. Maka dari itu dia segera mengangkat Aushu dan menyelamatkannya dari kondisi sekarat. 给他治疗了。 Kakek Niza sudah memutuskan kalau dia tidak akan memakan Aushu. Dia membawa putra Raja Naga Laut Timur itu ke luar halaman dan mengatakan semua rahasia yang ia ketahui dari Aushu. Kakek Niza tinggal di pulau melayang di antara awan-awan tinggi. Berkat pertolongannya dengan memberikan sedikit esensi jiwa kepada Aushu, kini kekuatan jelmaan kuda putih itu telah meningkat jauh lebih kuat dari seharusnya. Ketika menyadari kalau kakek Niza bukanlah naga sembarangan, Aushu segera bertanya mengenai identitas aslinya. Kakek Niza adalah keturunan pertama dari seluruh suku Naga Agung, sosok yang menjadi nenek moyang naga dan diakui sebagai sang naga legendaris dari semua orang di dunia. Dia adalah satu-satunya naga yang sanggup mengalahkan Garuda dan bahkan sampai menduduki mereka. Kakek Niza meminta imbalan atas usahanya menyelamatkan Aushu yang pada awalnya jelas ditolak mentah-mentah oleh putra Raja Naga Laut Timur itu. Kakek Niza ingin Aushu pergi ke daratan untuk mengambil kitab suci untuk memperbaiki keseimbangan yin dan yang. Dunia yang sangat kotor membuat tubuhnya menjadi sakit-sakitan. Dia juga tidak bisa turun tangan sendiri karena kemampuannya terbatas ketika berada di daratan. Tapi bukannya menyuruh Aushu mengembalikan kitab suci ke barat, dia menginginkan Xiaoyu untuk dimakan sendiri. Karena Aushu memang memiliki dendam dengan Tan Sansang, dia pun setuju untuk melakukan tugas tersebut. Apalagi setelah mengetahui kalau Aoling yang sama-sama berada dalam insiden Garuda tersebut sudah berada di tangan kakek Niza. 你想耍那点小聪明，我全都知道。好消息，明白吗？这个女龙人就会变成我的点心。唐三藏。
Pertama kita bergerak menuju kerajaan Laut Timur, tepatnya untuk melihat Raja Naga Laut Selatan yang sedang meminta sang Raja Naga Tua untuk membuat aliansi. Dia akan membentuk sebuah persekutuan yang membantu surga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bersama-sama. Tapi sifat alami naga adalah tidak ingin mematuhi ras manapun. Hal ini berarti keputusan kerjasama masih harus ditunda untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian salah satu prajurit datang memberitahu bahwa Aoshu mendadak kembali dari eksekusi matinya. 敖雪他回来了。 Aoshu dengan santai duduk di atas tahta Raja Naga Tua dengan posisi yang sangat tidak sopan. Gayanya terlihat begitu songong sambil meremehkan semua orang yang berada di sana, termasuk ayahnya sendiri dan sang Raja Naga Laut Selatan. Aoyilong memerintahkan pasukannya untuk menangkap mantan narapidana tersebut, tapi Aoshu segera berdiri sambil mengeluarkan senjata ampuhnya. Semua orang yang berada di sana terkejut ketika melihat 4 helai bulu Garuda yang diangkat-angkat oleh Aoshu. Keaslian bulu Garuda ini telah dipastikan dengan baik oleh sang pendeta naga. Dengan begitu Aoshu telah dinyatakan lulus ujian naga pemberani dan semua kejahatannya akan dihapus. 现在本勇者要到龙族故地四处游玩一番，没空照顾你们这些闲人。怎么办使的？亲手送他上刑的，怎么会？ Untungnya pengarang Shinji masih sayang dengan nasib Aoshu, walaupun tingkahnya kadang bikin keributan di rombongan Tan Sanzang, tapi dia tetaplah sosok yang sangat dibutuhkan demi bisa melanjutkan perjalanan menuju surga barat. Kita kemudian beralih untuk melihat keadaan terkini rombongan Tan Sanzang dan murid-muridnya. Setelah tertidur selama 3 hari penuh, Xiaoyu akhirnya sadar di kediaman negeri para kerbau. Selama ini dia bermimpi mengenai keberadaan Sun Wukong di alam baka. Wukong sudah mati karena pertarungan melawan Dewa Sanyan 16 tahun yang lalu. Sebelumnya dia sempat melakukan perjalanan dengan Tan Sanzang melewati negeri ini. Pada awalnya, kedatangan mereka tidak disambut hangat oleh rakyat negeri kerbau, terutama sang Raja Kerbau Neomoran yang menuduh mereka telah membunuh salah satu rakyatnya. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka Wukong dan Neomoran terpaksa melakukan pertarungan satu sama lain. Untungnya bagi Wukong yang sekarang tidak perlu khawatir dengan siapapun yang berani berhadapan dengannya. 大王在和那个大猴子决斗呢！贴你的！再来！我从没输过。 Serangan kawanan banteng Neomoran bergerak salah sasaran ke salah satu bangunan. Dobrakan yang keras membuat puing-puing bangunan tersebut hancur dan menimpa anak-anak siluman kerbau yang berada di bawahnya. Untung saja Wukong dengan sigap mengambil tindakan dan melindungi 3 bocah-bocah tersebut. Neomoran yang melihat hal itu segera sadar kalau selama ini dia telah salah paham, kemudian setuju untuk berbaikan dengan Wukong dan menjadikannya rombongannya sebagai sahabat. Kini Wukong telah tiada. Neomoran merasa sangat kesal karena tidak bisa berbaku hantam lagi dengan siluman kera tersebut. Selain itu, masih ada satu lagi yang dia khawatirkan, yaitu keberadaan adik perempuannya yang sangat mencintai Sun Wukong. Neomoran tidak begitu akrab dengan adiknya, dia hanya tahu gadis pemalu itu hanya mengurung diri di kamar tanpa mau bicara dengan siapapun. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang tidak disadari oleh sang Raja Kerbau ini. Doji sang jenderal negeri mereka mencoba memberitahu kebenarannya, tetapi Neomoran terlalu keras hulu dan tidak ingin mendengarkan siapapun. Setelah kepergian rombongan Tan Sanzang, Neomoran berbohong kepada adiknya dan mengatakan kalau Wukong akan datang suatu saat nanti. Tapi karena waktu sudah berlalu dengan sangat panjang, Neomoran merasa kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah adiknya. Dia akan pergi menemui gadis kerbau itu dan mempertemukannya dengan Tan Sanzang. 不要再继续等了。大王，不必了，不必了。无尽，快！ Sosok biksu yang sudah tahu tentang rahasia dari semua ini segera meminta murid-muridnya untuk bersiap pergi. Mereka ingin menghindari masalah ketika bertemu dengan adik Neomoran. Tapi Baelong dan Xiaoyu yang tidak tahu apa-apa malah senang ketika diminta tinggal lebih lama di benteng negeri kerbau. Beberapa saat setelah kepergian Neomoran, adik Neo akhirnya datang dengan sebuah kereta yang ditarik oleh 2 kerbau lainnya. 有小朋友来了！ Ketika
Tan Sanzang terlihat sangat kaku ketika melihat gadis kerbau ini. Meski begitu, adik Niu terlihat begitu bersemangat menemui teman-teman lamanya. Dia kemudian memanggil seorang anak untuk datang membawakan sebuah kendi berisi madu. Tanpa diketahui sebelumnya oleh Tan Sanzang dan yang lainnya, adik Niu menjelaskan kalau dirinya sudah memiliki anak dari hubungannya dengan Sun Wukong. Bocah kerbau berambut putih itu ternyata juga memiliki sebuah ekor kera persis seperti Sun Wukong. Sebelumnya kita sudah mengetahui kalau adik Niu adalah seorang gadis yang sangat pemalu. Untuk itu Niu Moren mengajak Wukong menemui adiknya tersebut dengan harapan sikapnya bisa berubah. 大哥的妹妹就是我的妹妹。那好，就这么说定了，你就听哥哥一次，去见见她吧。你就是牛小妹，你干嘛老挡着脸啊？我刚才怎么听到这里面吵吵闹闹的？你就是你，管别人怎么看你。 Wukong mengajak adik Niu keluar dari kamarnya, bermain bersama-sama di sekitar padang rumput negeri kerbau. Wukong juga melindungi adik Niu dari serangan siluman lebah yang menyerbu mereka. Sifat Wukong yang sangat keren ini membuat adik Niu semakin mencintainya. Hingga suatu malam dia memberanikan diri untuk mengaku kepada Sun Wukong dan mengajaknya menikah. Tapi siluman kera yang satu ini ternyata sedang tidur dan mengigau. Adik Niu begitu sedih setelah Wukong pergi meninggalkannya begitu saja. Dia memeluk erat bocah kerbau berambut putih itu. Tan Sanzang dan Cut Pakai tetap tidak yakin dengan apa yang mereka dengar saat itu. Xiao Yu merasa kesal dan memarahi mereka karena sudah berbicara yang tidak-tidak. Tapi setelah diselidiki, bocah kerbau bernama Wu Niu itu ternyata bukanlah anak Sun Wukong. Dia adalah anak salah satu rakyat negeri kerbau yang dibawa paksa oleh adik Niu. Semua ini dia lakukan demi mendapatkan Wukong kembali. Karena rencananya sudah gagal, adik Niu pun mengamuk dan berniat mengejar mereka semua. 全部把孙悟空交出来！你们一个都别想走！孙悟空死了，你们也没必要留在世上！别跑！别跑！别跑！第二手可跑！快点，快点！先避避。给我追！ Keributan yang baru saja terjadi segera teratasi ketika Niu Moren datang menemui Tan Sanzang. Tapi masalah yang sebenarnya baru akan terjadi sekarang. Saat ini negeri kerbau ternyata sudah dikepung oleh kawanan pasukan siluman lebah. 野牛一说，末日到了！ 变强了许多，重组大举进攻这样的事，暗魂退散。 放过！我们现在没有别的选择，必须战斗。我的毒方伤了这么多兄弟，我不会放过你们。 Salah satu pasukan lebah menyerang Jenderal Doji dan menyerap banyak darah di tubuhnya. Saat ini kekuatan pasukan kerbau tidak sanggup untuk menahan invasi besar-besaran ini. Belum lagi Xiao Sang, sutra alias jelmaan kitab suci, tampaknya juga sedang berada dalam incaran musuh. 这些东东无处不在，怎么都甩不掉？海狼在哪里？ 八戒师兄，快来助我！我也很危险呢。 Belong gagal melindungi Xiao karena banyaknya musuh yang menyerang. Dia pun berkelahi dengan Cut Pakai karena tidak mau menjawab panggilan bantuannya. Saat ini kekuatan pasukan kerbau sudah mulai berkurang. Belum lagi siluman lebah pasti akan menggunakan darah yang mereka hisap untuk mengembangkan iblis-iblis baru. Tiba-tiba, Jenderal Doji yang tubuhnya terlihat begitu lemah datang memberikan solusi. Dia akan melacak tempat persembunyian siluman lebah melalui darahnya yang dibawa kabur. Selain membawa pasokan darah yang sangat banyak, siluman lebah juga membawa Xiao sebagai tawanan khusus. 就这点养分，还不够孵化一粒卵呢。雷声大雨点小。 Keberadaan Xiao di jalur iblis telah dilacak oleh utusan-utusan Guan Yin. Mereka datang meminta bantuan Ratu Lebah untuk menangkap kitab suci ini. Sebagai balasannya mereka memberikan sebuah esensi jiwa bunga dengan usia kultivasi tingkat tinggi. 在天神眼中，毒蜂的本性就是吸血嘛。虫族就是只会进食和繁殖的简单妖类。
Kedua utusan surga tadi dibawa ke tempat di mana telur-telur lebah baru mulai ditetaskan. Mereka akan menjadi makanan dari siluman lebah muda yang kelaparan. Sebagai roh dari utusan surga akan pergi menuju pemilik mereka. Dalam kasus ini, Guan Yin memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kembali roh-roh tersebut. Guan Yin adalah salah satu petinggi surga yang mengabdi untuk Kaisar Shi Tian. Tapi keberadaan langit saat ini telah mencapai titik yang mencurigakan. Kaisar Tian mengundang Jenderal Surga Utara dan Timur alias Pak Tua untuk bertemu menjelaskan rencananya. Dia meminta kedua bawahannya itu untuk bekerja sama membunuh Buddha Rulai. 最信任的人竟然会背叛我，你二人合力出手，我更加放心。 Buddha memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam menyamarkan keberadaannya. Dia telah bersembunyi selama 16 tahun tanpa pernah diketahui sudah mati atau masih selamat. Tapi kali ini surga telah mengutus Pak Tua untuk segera datang menyelesaikan masalah ini. Pak Tua dan Jenderal Surga Utara masuk ke sebuah tempat persembunyian yang dipenuhi oleh bongkahan es besar, mencari sosok yang memiliki banyak gelar dan sebutan itu. Rulai, Tathagata, dan Sang Buddha. Mereka sudah mengenal baik sosok yang dulunya menjadi kepercayaan Kaisar Shi Tian itu, yang sayangnya harus dibunuh dalam menjalankan misi dari sang pemimpin surga. 这可由不得你！是，你我已是水火不容。睡一禅，这是如来的绝技。 露出破绽了！天雷震天！ Kondisi Buddha saat ini masih belum sembuh sepenuhnya. Belum lagi dia masih harus berhadapan dengan dua raja surga sekaligus. Meski telah berhasil melesatkan Gua Mutian ke sebuah tebing tinggi, penabuh gendang petir ini masih sanggup mengumpulkan energi dalam jumlah yang sangat besar, memanggil sebuah roh dewa sebagai wujud dari serangan terkuatnya. Dewa panggilan ini jelas tidak bisa dikalahkan dengan mudah, apalagi ketika Gua Mutian menggabungkan gendang-gendang kecilnya menjadi sebuah palu gendang raksasa. Serangan besar itu terpaksa ditahan langsung oleh tubuh Tathagata sendiri, tapi ini juga berarti kalau pertahanan Buddha terhadap Pak Tua sudah terbuka sepenuhnya.天之印，就让老夫 给他致命一击！干得好啊！ Gua Mutian tidak pernah menyangka kalau Raja Surga Timur itu sampai berniat mengkhianatinya. Meski selama ini Pak Tua terlihat sangat mendukung Kaisar Shi Tian dan seluruh kebijakan surga, jauh di dalam hatinya dia telah tahu kalau sang kaisar sudah berubah. Sebagai teman yang sudah bersama sejak lama sekali, Pak Tua tidak sanggup mengkhianati Kaisar Shi Tian secara terang-terangan. Jadi dia mempersiapkan berbagai rencana luar biasa agar kitab suci bisa dikembalikan ke surga barat. Sebelumnya sudah pernah terjadi insiden mengerikan di Kekaisaran Langit. Salah satunya adalah pembunuhan seorang dewi dengan jejak-jejak jiwa kegelapan. Setelah berdiskusi dengan Buddha, penyebabnya mungkin berasal dari iblis kuat yang bolak-balik dari alam baka ke Istana Langit. Atau satu kemungkinan lain yang mungkin akan menjadi penyebab kehancuran surga. Pak Tua yakin kalau Kaisar Shi Tian sudah berubah sejak 300 tahun yang lalu ketika perang melawan Asura. Raja Surga Timur itu mengerahkan sisa-sisa tugasnya kepada Buddha, sementara dia akan tetap diam di tempatnya meski akan dicap sebagai pengkhianat. 我最信任的挚友也背叛了我，就此别过，保重。串通如来，罪无可恕。 帝释天，老夫只是不想你再错。 Kali ini kita akan langsung berpindah ke negeri padang rumput untuk melihat detik-detik menuju pertempuran besar melawan iblis lebah.
Pasukan kerbau berhenti di tengah perjalanan ketika akan memasuki lembah kabut gelap. Kemungkinan untuk tersesat dan dipecah oleh serangan musuh sangatlah besar. Agar pasukan mereka dapat terus bersatu, Doji menggunakan teknik darah untuk melacak kembali lokasi persembunyian iblis lebah. 这些年，我们被毒蜂折磨太深，必将毒凤连根拔起。停下！ Awalnya Tan Sanzang hanya mengikuti komando dari pasukan kerbau agar mereka bisa menyelamatkan Xiao Wu. Tapi lama-kelamaan, Tan Sanzang merasakan sesuatu yang aneh dari medan berbahaya ini. Rencana dan keberadaan mereka sudah diketahui lebih dulu oleh iblis-iblis lebah. Mereka terbang di atas tebing menghalangi angin yang masuk dari padang rumput. Kondisi tersebut membuat pasukan kerbau tidak akan bisa menggunakan kemampuan penyerapan energinya. 哎呀，牛哥哥，怎么动作慢了？ Tan Sanzang tidak memilih untuk bertarung di garis depan bersama New Moren dan yang lainnya. Dia pergi ke garis belakang untuk merapal mantra suci dan menghancurkan formasi jaring langit musuh. Selama dia merapal mantra dalam waktu yang tidak sebentar, ketiga muridnya akan pasang badan dan bertarung habis-habisan. 的确很难占到牛哥哥的便宜。 Ketidakmampuan mengumpulkan energi padang rumput membuat gerakan pasukan kerbau menjadi sangat terbatas. Kalau begini terus mereka bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Tapi di sisi lain, pengaruh dari mantra suci milik Tan Sanzang sudah bisa berhasil menjatuhkan satu persatu prajurit lebah yang terbang di udara. Doji yang kesal segera memerintahkan prajuritnya yang tersisa untuk menyerang guru agung itu. 孩子们，请干掉念经的和尚！ 老主我也要大显身手了！就在此，暗行除妖，不得突破。 Untunglah pihak Tan Sanzang memiliki seorang murid baru dengan kemampuan khusus. Jurus serangan api yang dimiliki Bailong menjadi kelemahan yang sangat besar khususnya untuk iblis tepe serangan. Setelah menyelesaikan urusannya menembus garis pertahanan musuh, Bailong segera mengambil kesempatan untuk masuk ke sarang lebah demi menemukan Xiao Yu. 是小雨的气味，这是小雨的龙鳞。我来救你了，等我。这就是毒蜂的巢穴了吧？小雨一定就在里面。龙魂斗气，有人入侵，炸死他！ Bailong menginterogasi salah satu prajurit lebah yang telah dibakarnya dengan kekuatan roh naga dari Tian Yuso. Tapi informasi yang didapatnya sangatlah mengkhawatirkan mengenai keberadaan Xiao Yu yang kemungkinan sedang dimakan oleh bayi-bayi iblis lebah yang baru lahir. 不行，我不能倒下，我要想办法逃出去。 Bailong telah berhasil menemukan Xiao Yu yang jatuh pingsan di dalam sarang lebah. Hal yang perlu dilakukan sekarang adalah membawa gadis naga itu kabur dari markas musuh dan kembali bertemu dengan gurunya. Kita kemudian berpindah menuju lokasi pertempuran yang berada di tengah tebing-tebing tinggi. 只是多花点功夫而已，结果都是一样的。 Kekuatan New Moren sang raja klan kerbau Minotaur padang rumput memang tidak diragukan lagi. Tanpa pengumpulan energi saja dia sudah berhasil mendesak Doji sekaligus menahan serangan dari bawahannya. Dari sisi belakang, jenderal kepercayaan Doji pun datang untuk memberikan bantuan serangan. Tapi bukannya menghajar pemimpin musuh, Doji malah menyerang rajanya sendiri, New Moren. Ternyata semua rencana termasuk pencegahan ini sudah direncanakannya sejak lama. Doji menyalahkan New Moren karena ketidakmampuannya dalam memimpin negeri kerbau. Apalagi sifat gilanya yang selama ini begitu menyayangi adik hayalannya. 实在是你已经不适合做我们的王了，怎能让一个疯女人统领草原？你跟牛小妹根本就是同一个人！呀！  ，
Ketika New Moren terlalu sibuk menghadapi pengkhianatan di depan matanya sendiri, Duji datang dari belakang dan menusukkan racun yang mematikan ke dalam tubuhnya. Duji yang nyawanya berhasil diselamatkan pun berteriak menyuruhkan kemenangannya, tapi dia tidak pernah tahu kalau kejahatannya pasti akan dibalas dengan hal yang sama. Kini kekuatan pasukan kerbau sudah dihancurkan dari berbagai sisi, tapi New Moren tetap tidak menyerah meski ancaman terbesar datang menghalanginya. 我风毒的威力大减，我太轻视他了。雷声大雨点小。 Setelah Duji sang ratu iblis lebah berhasil dikalahkan, sisa-sisa prajuritnya yang kebingungan memilih mundur dari pertempuran kali ini. Kemenangan besar akhirnya diraih oleh negeri kerbau setelah berjuang selama ratusan tahun. Tapi masalah selanjutnya malah muncul mengancam New Moren. Luka yang berada di tangannya telah memancing kedatangan arwah gelap yang kemudian menguasai tubuhnya. Karena sang raja negeri kerbau sudah jatuh ke dalam kegelapan, para kerbau lain yang mengabdi kepadanya secara tidak langsung juga menerima pengaruh yang sama. Tan Sanzang akan mengurus New Moren dan mengeluarkan arwah gelap dari tubuhnya. Sementara Chotpakai dan Wujing akan mengurus kerbau-kerbau yang lain. Ketika masih kecil, adik Nio adalah seorang keturunan bangsawan kerbau yang dianugerahi kekuatan sangat besar. Tapi sifatnya yang ceroboh dan terlalu bersemangat membuatnya sering mendapatkan masalah. Di tengah kesedihannya, jiwa New Moren datang untuk menenangkan gadis kecil itu. New Moren dan adik Nio adalah sosok yang sama. Kesendirian dalam jiwanya membuat dia tidak sanggup mengendalikan dirinya sendiri. 你不认得我了吗？好像被大了。 已经逼出他的暗魂力量了，就怕成就那事，我也没命了。我回来了！没事，老猪。白狼，先记住。 Di tengah situasi kritis tersebut, Ausho akhirnya kembali setelah menjalankan hukuman di kerajaan Naga Laut Timur. Kini kekuatannya pun juga bertambah berkat esensi jiwa yang diberikan oleh kakek Niza. 对不起，我已经回不去了。 Tan Sanzang sudah mengupayakan yang terbaik demi menyelamatkan gadis Raja Kerbau Padang Rumput itu. Tapi adik Niu sudah menyerahkan jiwanya ke kegelapan ketika mengetahui pria yang dicintainya sudah tiada. Tan Sanzang menyadari kesalahan itu, segera mengarang kebohongan kalau Wukong sebenarnya masih hidup. 骗你的，他没死，他只是看玩躲起来了，保证让你们见面。悟空没死，现在放弃的话，就真的见不到他了。 怎么可能？我要回去！孙悟空！来不及了吗？燃烧吧，大草原之魂！悟空，牛小妹。 Berkat usahanya untuk bertemu dengan Sun Wukong, adik Nio akhirnya sadar dan kembali dari kegelapan yang ada di dalam jiwanya. Dengan begitu pula pasukan kerbau yang lain juga telah berhasil diselamatkan dari pengaruh berantai. Karena semua orang sudah sangat kelelahan, mereka akan kembali ke benteng negeri kerbau dan beristirahat untuk memulihkan kekuatan. 我不是在蜂巢里面吗？ 小雨，野牛一族终于不用担惊受怕了。 牛小妹杀了风后，毒蜂群也解散了。 Tan Sanzang memberikan beberapa obat untuk merawat tubuh adik Niu yang terluka. Tapi gadis itu hanya peduli mengenai keberadaan Wukong dan kebohongan yang dikarang oleh Guru Agung. Di malam hari dia membiarkan adik Niu untuk pergi ke sebuah bukit kecil untuk menemui sang siluman kera yang dimaksud. Wukong meminta maaf karena dia masih tidak bisa bersama dengan adik Niu untuk sementara waktu. Meski gadis itu terus bersikukuh untuk pergi bersamanya, Wukong mendadak hilang seperti ilusi yang dibuat dengan sengaja. 那好，我跟你一起去，我也可以帮上忙。我不要，我要和你一起走。不准，不行！野牛一族需要你，孙悟空，保重，孙悟牛小妹空。，等等我！
野牛一族需要你，我相信你可以领导他们重建野。 Tan Sanzang tentu tidak bisa memanggil jiwa yang sudah mati sesuka hatinya. Maka dari itu dia meminta bantuan Wu Jing untuk menirukan bentuk murid pertamanya itu agar adik Niu tidak curiga. Beberapa tahun yang lalu, setelah adik Niu sempat melamar Wukong, sang siluman kera itu terbangun sambil menemukan keadaan kota yang sangat aneh. Adik Niu langsung mempersiapkan upacara pernikahan yang sangat meriah bagi dirinya dan Wukong. Hal ini membuat sang raja kera itu ketakutan dan memaksa rombongan untuk segera kembali melanjutkan perjalanan ke surga barat. Dia meninggalkan sebuah pesan kecil kepada adik Niu mengenai kepergiannya yang mendadak. Yang jelas membuat sang raja kerbau itu menjadi kesal dan memburu mereka habis-habisan. Perjalanan pun akan dilanjut, tapi di tengah rombongan pengantar kitab suci ke barat itu terdapat salah seorang yang berpotensi menjadi pengkhianat. Aoshu berniat mencuri kitab suci dan memberikannya kepada kakek Niza di Pulau Melayang. 你有没有好好的保护好永恒之湖？ 方乌云密布，是一场大风暴的一什仗。 么鬼呀？我问你话呢！ Lalu kita berpindah menuju Istana Langit untuk sementara waktu. Keadaan di dunia saat ini diliputi oleh berbagai masalah besar. Keadaan menjadi semakin buruk ketika lonceng besar menara gerbang utara sampai berbunyi hingga 12 kali. Menandakan kalau makhluk yang sangat besar dan berbahaya akan muncul di depan mereka lagi. 在此多事之秋，这大妖会是什么来头？也连续响了12下。即将降世的大妖，非同凡响。为何我有种不好的预感？北门塔的大钟是预测大妖降世的神器。大圆环。 Setelah di episode 15 kemarin, Aoshu dihidupkan kembali oleh sang naga legenda Niza. Dan setelah itu, sang legenda naga melihat masa lalu Aoshu yang membawa kitab suci atau api suci kali ini ya, enaknya sebut apa nih? Setelah melihat masa lalu itu, sang naga menggunakan kekuatan miliknya untuk menghidupkan kembali Aoshu. Dengan tujuan agar Aoshu membawakan api suci untuk sang legenda naga agar bisa dimakan olehnya. Nah, setelah itu, Aoshu mendatangi gedung sate klan naga. Di dalam gedung sate, Aoshu mengatakan kepada sesepuh klan naga, kenapa para raja naga berikut bapaknya yang sang raja begitu lama, sehingga ia harus menunggu terlalu lama. Aoshu pun dengan sombongnya mengatakan kalian para tetua sudah bau tanah, mestinya buruan cepat modern. Sudah seharusnya digantikan oleh para generasi yang lebih berenergi penuh semangat. Tiba-tiba bapaknya Aoshu yaitu Raja Laut Cina Timur datang dan kaget ternyata Aoshu juga belum modern. Dan lagi-lagi Aoshu yang belum puas menyombongkan dirinya mengatakan hanya beberapa burung Garuda mau memakannya, mana mungkin bisa, dan mengejek bapaknya, aku tidak bisa mati begitu saja saat kau merindukanku. Nah, maksud dari adegan ini tuh Aoshu tuh sedang merendahkan martabat bapaknya gitu, yang pengen banget Aoshu mati dengan menumbalkan dirinya ke burung Garuda, tapi dia malah masih hidup gitu. Mendengar itu, sang raja pun marah dan mengancam membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tapi si Raja Nanhai mencoba sok jadi orang penting kayak polisi bucitruk, memerintahkan anaknya menangkap Aoshu. Dan tiba-tiba Aoshu langsung melempar bulu mahkota burung Garuda kepada mereka. Yang mengartikan bahwa sesuai dengan tradisi para naga, siapapun yang dapat mengalahkan burung Garuda dan membawa bulunya maka dia akan dicap sebagai naga pemberani dan menghapus semua kejahatan-kejahatannya. Kakaknya yang ganteng dan maco ini pun di dalam hatinya sangat bangga melihat adiknya gak jadi beban keluarga lagi. Setelah puas melampiaskan amarahnya kepada seluruh klan naga, Aoshu langsung pergi meninggalkan mereka dengan mengucapkan, melihat itu Raja Nanhai tak habis pikir kenapa bisa kejadian seperti ini. Dan si Maho Yelong pun gak habis pikir, jelas-jelas dia memberikan hukuman mati kepada Aoshu. Tapi dia masih bisa hidup sampai saat ini. Di luar, Aoshu merasa dadanya sangat sesak akibat dari kekuatan sang legenda naga. Tiba-tiba Aoshu pun teringat akan percakapannya dengan sang legenda. Di mana saat itu legenda sudah banyak membantunya, maka dari itu sang naga meminta imbalannya. Aoshu yang tidak ingin berurusan dengan Neza pun langsung kabur. Neza langsung menghantam titiknya Aoshu. 对不起，骷髅爷爷，我听话了。这才是乖孩子。你要我做什么？
Neza pun mengatakan bahwa api abadi yang sebelumnya kita ketahui sebagai kitab suci itu adalah kunci keseimbangan yin dan yang di dunia. Dalam 16 tahun terakhir semenjak Tan Sanzang mengambil api suci, aura yin tumbuh semakin cepat. Aura yang tidak stabil ini membuat Neza semakin lemah dan sakit-sakitan. Dengan polosnya, Aoshu kaget. Kenapa sang legenda yang hidup abadi masih bisa sakit-sakitan? Tapi Neza menjelaskan bahwa rahasia Neza umur panjang itu dengan menjaga tubuhnya secara teratur. Aoshu yang rada tengil pun menanyakan, kenapa nggak lu aja yang sendiri ambil api abadinya Bambang? Kenapa harus Aing? Ternyata sang naga legenda akan mudah sakit jiwa. Ternyata sang naga legenda akan mudah sakit jika turun ke dunia. Oleh sebab itu, ia meminta pertolongan dari Aoshu dan membawakan api suci tersebut untuk Neza makan. Aoshu memang masih tidak percaya dengan yang ia dengar karena api suci itu dijaga oleh Tan Sanzang dan murid-murid lainnya. Tapi Neza malah memerintahkan Aoshu untuk membunuh saja Tan Sanzang dan murid-muridnya. Mengingat itu, Aoshu langsung mengatakan bahwa dia sangat membenci Tan Sanzang karena Tan Sanzang sudah memenjarakan Aoshu selama 16 tahun layaknya binatang dan ingin sekali untuk memotong tangan dan kakinya. Mendengar itu, Neza mengingatkan bahwa Aoshu harus menepati ucapannya karena Neza sangat benci jika harus dibohongi. Neza pun sudah mencabut kutukan Reborn pada diri Aoshu yang membuatnya berubah menjadi kuda dengan menggunakan esensi sejati jiwa naganya. Layaknya sang legenda yang memiliki kekuatan super, Neza pun memperlihatkan roh jiwa naga Aoling. Dengan semakin serius Neza mengancam Aoshu jika sampai gelang Aoling berubah warna menjadi hitam pekat, dia pun belum menyerahkan api suci tersebut, maka Aoling akan menjadi makanannya. Setelah mengingat hal-hal tadi, Aoshu sadar bahwa Neza bukanlah lawannya. Tapi di satu sisi Aoshu ingin menyelamatkan roh naga Aoling. Jin berpindah ke tempat Tan Sanzang beserta murid-muridnya dan para iblis kerbau sedang pergi ke markas besar iblis lebah bertujuan demi menyelamatkan api suci yang di episode sebelumnya diculik oleh iblis lebah. Di bala mereka di persimpangan jalan, karena darah milik Panglima Kerbau yang diambil oleh iblis lebah sebelumnya, dengan menggunakan mantra darah miliknya, Panglima Kerbau ini dapat mengetahui lokasi sarang iblis lebah tersebut. Raja Kerbau sangat berterima kasih kepada Panglima Kerbau karena pengorbanannya. Walaupun Panglima Kerbau selamat dari pertempuran kali ini pun, dia sulit untuk pulih walaupun sudah 8-10 tahun lamanya. Panglima Kerbau pun mengatakan bahwa pengorbanan ini setara dengan kelangsungan kehidupan para klan kerbau. Kelompok Tan Sanzang semakin cemas karena jalan yang mereka lalui semakin sempit dan jika lawannya memasang jebakan, maka mereka berada di posisi yang tidak menguntungkan. Tiba-tiba, kawanan lebah membentuk jaring raksasa ini dapat menghalangi jiwa dari padang rumput, yang dimana jiwa padang rumput merupakan sumber kekuatan klan kerbau. Tadi lanjut ke pertempuran antara klan kerbau Minotaur dan lebah berbisa di tetebingan.
怎么动作慢了？ Melihat serangan dari Ratu Lebah yang sangat lincah membuat Minotaur sampai kewalahan karena tempat bertarungnya jauh dari padang rumput. Di sisi lain Tan Sanzang bersembunyi di balik bebatuan dan ketahuan sama si babi Cut Patkai yang berpikir bahwa gurunya bersembunyi karena ketakutan. Lalu sang guru pun mengatakan, setelah dilihat cukup aman, Tan Sanzang langsung merapalkan mantra jampe-jampenya dan langsung mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Tan Sanzang akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Tapi hal tersebut membutuhkan waktu setengah batang dupa. Jika tidak, maka sudah dipastikan pertarungan kali ini mereka akan modar semua. Oke, maksud dari setengah batang dupa itu tuh di sini tuh maksudnya kurang lebih ya sekitar setengah jam gitu lah ya. Lalu Ratu Lebah pun mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengalahkan klan kerbau di padang rumput. Karena saat di padang rumput kekuatan klan sapi sangat kuat, tapi di dalam lembah adalah wilayahnya. Pasukan lebah di sini dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Maka dari itu klan kerbau akan musnah di sini. Panglima Kerbau mengatakan seluruh pasukannya tidak dapat mengumpulkan aura padang rumput dan membuat mereka menjadi lemah. Minotaur yang tidak menyerah menyemangati pasukannya dimanapun mereka harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sang Ratu Lebah pun dengan bangga mengatakan klan kerbau tidak memiliki harapan hidup di sini. Tiba-tiba melihat itu sang ratu memerintahkan pasukannya untuk membunuh Tan Sanzang terlebih dahulu. Minotaur khawatir karena saat Tan Sanzang merapalkan mantra dia tidak bisa bergerak. Tapi Wu Jing langsung datang melindungi gurunya. Babi Cut Patkai pun tidak ingin kalah. Begitupun dengan Bai Long. Sanzang pun memerintahkan Bai Long untuk segera menyelamatkan api kitab suci. Tiba-tiba Bai Long langsung teringat percakapannya dengan Tan Sanzang di kampung klan kerbau. Dan Sanzang mengatakan Bai Long jangan putus asa dan mari diskusi solusinya. Seperti perkiraan Tan Sanzang, Panglima Doji memiliki cara untuk menemukan sarang lebah. Lalu klan kerbau akan menyerang mereka habis-habisan. Bai Long yang tidak mendengar Tan Sanzang pun melamun atas kejadian api kitab suci yang tidak bisa diselamatkannya. Tan Sanzang yang menyadari itu langsung menepuk pundak Bai Long dan memperjelas tujuan klan kerbau adalah mengalahkan Ratu Lebah. Tapi tujuan mereka adalah merebut kembali kitab suci. Wu Jing menjelaskan mereka tidak bisa menghindari pertarungan melawan pasukan lebah. Tapi si Babi Cut Patkai malah merasa kali ini dia dalam bahaya. Wu Jing lebih memahami bahwa pasukan lebah terorganisasi dengan baik. Maka dari itu sangat sulit untuk mengalahkan mereka dengan serangan biasa. Bahkan jika mereka mengulur waktu agar Tan Sanzang bisa membaca mantra itu akan sia-sia. Jika salah satu dari Panglima Doji atau Minotaur mati, klan kerbau yang kehilangan kekuatan mereka kemungkinan besar akan musnah. Tapi Tan Sanzang menyadari mereka memiliki senjata yang ditakuti oleh lebah berbisa. Itu adalah lebah berbisa sangat takut dengan api karena Bai Long memiliki jiwa naga api di tubuhnya. Dan dengan penuh percaya diri Tan Sanzang mempercayakan semuanya kepada Bai Long seperti saat mereka menyelamatkan Sun Wukong. Tapi Bai Long masih belum percaya diri karena dia sudah membiarkan api kitab suci dibawa pergi oleh pasukan lebah. Dan Sanzang yang masih menaruh harapan kepada Bai Long pun lagi-lagi menepuk bahu Bai Long dengan mengatakan, "Ini adalah ujian pertamamu. Jangan ragukan dirimu sendiri. Pergilah selamatkan api kitab suci." Setelah mendengar itu dengan berapi-api, Bai Long mengatakan api kitab suci lebih penting dari hidupnya. Dan hal tersebut membuat tangan Tan Sanzang terbakar dan mengatakan dasar serigala Eden. Oke, saya jelaskan sedikit ya maksud dari adegan ingatan Bai Long ini karena Bai Long itu akan semakin kuat jika dia diberi motivasi dan dorongan.
Karena kalau nggak gitu dia nggak bisa ngeluarin kekuatannya. Karena dia belum percaya diri. Sama kayak di episode-episode sebelumnya gitu. Setelah mengingat percakapan tersebut, Baelong pun mengeluarkan kekuatan jiwa naga api Picasso. Melihat itu, sang ratu takut mendekati Baelong karena Baelong memiliki kekuatan serigala dan naga api di saat bersamaan. Setelah tiba di atas lembah, Baelong berubah bentuk ke serigala dan mencium bau api kitab suci. Lalu dia pun pergi berlari ke arah api kitab suci. Setelah tiba, Baelong berubah ke bentuk manusia lagi dan melihat sisik naga milik Xiaoyu. Masih ingat kan, Xiaoyu itu adalah jelmaan api kitab suci gitu. Kembali ke lembah, Ratu Lebah mengisap darah dari pasukan klan kerbau dan melihat kenapa pasukan tersebut masih belum mati juga setelah dihisap darahnya oleh pasukan lebah. Saat mau menyerangnya lagi, tiba-tiba Minotaur pun senang karena rencana Ratu Lebah tidak semulus yang dia kira. Tapi sang ratu pun tertawa karena hanya tinggal menunggu waktu saja pasukan klan kerbau akan dimusnahkannya. Di sisi lain, si Babik dikepung oleh pasukan lebah tapi langsung ditolong oleh Panglima Doji. Lalu, Panglima memerintahkan kepada Tan Sanzang dan murid-muridnya untuk segera bersembunyi. Tan Sanzang yang mendengar itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Panglima dan mengatakan pasukan klan kerbau saat ini masih membutuhkan kekuatan dari mantranya. Lalu si Babik Cepaka yang selalu dari awal mengeluh meminta untuk segera bersembunyi. Tidak dengan Wu Jing yang dengan kerennya menghajar pasukan lebah dan mengingatkan Cut Parkai agar jangan terus mengeluh. Karena jika sekarang klan kerbau kalah maka mereka pun akan segera modar. Dan Sanzang yang sedari tadi dalam mode tapa pun mengatakan mantranya hanya bisa digunakan untuk sementara sambil menunggu Minotaur mengalahkan Ratu Lebah secepat mungkin. Jin berpindah ke tempat Baelong. Lagi-lagi Baelong menemukan sisik naga Xiaoyu jelmaan api kitab suci. Tiba-tiba keberadaannya diketahui oleh pasukan lebah yang menjaga sarangnya. Baelong pun langsung mengeluarkan kekuatan naga api Picasso dan membakar pasukan-pasukan lebah tersebut. Pada lebah yang tersisa, Baelong menanyakan keberadaan Xiaoyu. Dia adalah naga putih dan tubuhnya diselimuti sisik putih. Lucunya, Baelong yang polos langsung memadamkan api di tubuh lebah itu. Tapi setelah api padam, lebah tersebut malah mengatakan, "Jangan sembarang menyentuh tetku." Lebah memberikan informasi bahwa ciri-ciri yang Baelong cari mungkin sudah modar. Dia terakhir terlihat ada di dalam ruang madu. Di dalam ruang madu terlihat Xiaoyu pun sedang diincar oleh pasukan lebah yang baru menetas. Tapi tiba-tiba Xiaoyu malah pingsan saat itu juga. Kembali lagi ke pertempuran di tetebingan. Minotaur masih penasaran apakah Doji melakukan pengkhianatan ini karena Ratu Lebah. Tapi Panglima Doji menjelaskan bahwa dia sudah lama merencanakan untuk membunuh Minotaur. Karena Minotaur memiliki kepribadian ganda. Dan hal tersebut membuatnya sangat muak. Panglima Doji yang semakin muak berteriak, "Sadarlah, kau sudah gila. Kau itu tidak memiliki adik." Doji pun langsung menantang Minotaur. Bentar, di sini tuh agak aneh ya. Sebelumnya kan Minotaur punya adik cewek ya kan? Kalian ingat nggak episodenya? Di Cakradiva sih memang belum di-up ya.
Di detik-detik pertarungan antara Minotaur dan Doji, sang ratu mengambil kesempatan dengan menojos Minotaur menjadikan tubuhnya sebagai tempat bertelur untuk anak-anaknya lebah. 等一下就没那么疼了，哥哥，别所谓的兄弟耍的团，他帮我得到永恒之火。 Minotaur tidak menghiraukan hal tersebut dan masih tetap tidak percaya atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Doji. Doji merasa sangat bahagia karena ini adalah keputusan terbaiknya untuk membunuh Minotaur. Tiba-tiba, 我们是盟友。 比天界的家伙们更蠢呢，哥哥，出卖你的 di sisi lain Ratu Lebah makin berusaha memasukkan telur-telurnya ke dalam tubuh Minotaur. 这些将是我最强的宝。 Tapi kekuatan Minotaur yang sangat besar dapat menggagalkan hal tersebut. Ratu Lebah pun kaget, seharusnya Minotaur tidak bisa bergerak karena terkena racunnya. Di detik-detik rasa penasarannya, tiba-tiba Ratu Lebah dia mengingat akan serangan dari Xiaoyu. Serangan dari Xiaoyu tersebut, walau terlihat tidak berguna saat itu, tapi ternyata kekuatan Xiaoyu dapat menghilangkan racun dari Ratu Lebah. Sarang lebah Bailong mengeluarkan naga api Kakso dan langsung menyelamatkan Xiaoyu. Tapi entah kenapa, Bailong masih belum mengerti kenapa Xiaoyu mendadak pingsan di detik-detik seperti ini. Sama halnya sewaktu Sun Wukong pergi ke akhirat. Belum di-up juga sih di Cakra Diva pas Sun Wukong di akhirat gitu ya. Pada protes wae sih kalau di up yang season episode sebelumnya gitu. Heran. Gemes deh. Dan akhirnya Bailong berubah ke bentuk serigalanya dan menyelamatkan Xiaoyu. Setelah kematian Ratu Lebah, pasukan lebah pun langsung membubarkan dirinya masing-masing. Dan melihat itu pasukan klan Minotaur bersorak atas kemenangannya. Tapi Tan Sanzang seperti mengerti sesuatu dan mengatakan bahwa ini belum berakhir. Bahkan sepertinya melihat keadaan Minotaur saat ini lebih gawat dari sebelumnya. Minotaur saat ini telah dirasuki oleh roh jahat. 他的魂魄正在急速腐坏。好冷啊！大法师，孙悟空，这其实悟空，孙悟空。 Dan berpindah ke alam baka tempat sebelumnya Sun Wukong melintasi jembatan Siratul Mustaqim. Buat yang udah nonton season 3 episode 1 pasti udah tahu ya. Buat yang belum tahu sabar ya, nanti Cakra Diva up, jangan pada protes gitu. Di sini kita melihat kembali cewek tour guide yang sebelumnya mengantar Sun Wukong ke jembatan Siratul Mustaqim. Kita sebut saja namanya Bunga ya, karena belum ketahuan sih namanya di sini siapa biar gampang gitu. Bunga sedang mengarahkan seorang wanita sama halnya seperti dia mengarahkan Sun Wukong waktu lalu. Tiba-tiba Bunga dikagetkan oleh temannya yang mengatakan bahwa para arwah yang mati sangat menyebalkan. Tapi Bunga tidak seperti tour guide alam baka yang lain. Bunga ini dia masih penasaran siapa namanya karena Bunga tidak mengingat apapun. Tapi Bunga tak tahan ingin mengintip seseorang yang dia rasa memiliki hubungan ikatan sebelumnya yang terakhir ia jumpai. Orang itu adalah Oke, di scene ini semua orang siaga melihat perubahan Minotaur. Raja Kerbau mulai aneh dan tak bisa mengendalikan dirinya. Sepertinya ia mengalami perang internal dalam dirinya. Kepribadian adik dan dirinya dimakan oleh sesuatu yang lain, mungkin roh jahat. Seolah-olah sedang memperebutkan kendali pada tubuh Minotaur. Pakai terlihat terkejut karena Minotaur tiba-tiba berubah menjadi arwah jahat. Tan Sanzang memang sudah lama menyadari adanya ancaman dari luka di tangan Minotaur. Karena pertarungan itu lukanya semakin parah. Aura Minotaur itu membuat beberapa prajurit klan kerbau di belakangnya pun ikut menjadi arwah jahat. Tan Sanzang berniat untuk menyelamatkan jiwa Raja Minotaur. Meskipun dirinya sudah berubah sepenuhnya menjadi arwah jahat. Bahkan walaupun berubahnya hanya sebentar, Minotaur merupakan lawan yang cukup berbahaya. Ternyata sebagai klan yang dipimpin rajanya, perubahan sang raja ini juga mulai menyebar ke anggota lainnya. Karena itu Tan Sanzang meminta Cut Pakai dan Wujing untuk membuat kerbau yang lain pun sibuk.
Di sisi lain, Tan Sanzang mulai berusaha menyelamatkan jiwa Minotaur dengan mantranya. Perlahan Raja Kerbau mulai terkepung oleh mantra-mantra itu. Saat itu juga bayangan masa lalu merasuki dirinya. Di scene ini saat dia kecil tengah menangis sendirian. Ia takut menjadi monster karena dirinya selalu merusak banyak hal. Saat itu juga sebuah siluet Raja Kerbau hadir menghiburnya. Minotaur mengatakan kepada adiknya jangan takut. Kekuatannya kuat, hanya saja adiknya belum bisa mengendalikannya. Dirinya bilang akan selalu bersama adiknya sehingga mereka menjadi satu dan berbagi kebahagiaan bersama. Hal ini akan berlangsung sampai adiknya bertemu dengan seseorang yang bisa menerimanya. Sampai dirinya tak akan membutuhkan kakaknya lagi, yaitu si Minotaur gitu. Kembali ke masa kini, Tan Sanzang masih berusaha berkomunikasi dengan setan kerbau. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah teman baik Minotaur. Tan Sanzang meminta untuk Minotaur jangan membiarkan kegelapan yang ada di hatinya menguasainya. Dan memohon untuk mempercayainya karena Tan Sanzang akan menolongnya. Tapi ternyata sutra Incantation of Dark Spirit Dispersalnya Tan Sanzang tak bisa menyelamatkan jiwa Minotaur. Raja Kerbau terus menyeruduk Tan Sanzang, tapi sang Grandmaster ini tak menyerah untuk mengingatkan Minotaur tentang dirinya. Sampai akhirnya dia mulai memilih untuk tak berbaik hati lagi kepada Raja Kerbau. Dan Tan Sanzang menyadari bahwa tinjunya menstimulasi Minotaur untuk serangan baliknya. Karena itu ia tak bisa terus-menerus seperti ini. Minotaur terus merengek bahwa dirinya butuh daging segar. Saat itu juga Tan Sanzang melihat titik lemah dari Minotaur. Akhirnya ia mengeluarkan jurus hidung kerbau dan menyerangnya lagi. Tan Sanzang khawatir karena Raja Kerbau sudah berubah sepenuhnya menjadi arwah jahat. Klan Kerbau akan menderita dan tak akan berhenti saat itu juga. Raja Kerbau bangkit dan mulai marah karena Tan Sanzang mengganggunya. Belum sampai menyerang Tan Sanzang, Bailong datang menghadangnya. Tapi Bailong berhasil dilempar ke tanah oleh Minotaur. Tak menyerah, Bailong melilit Minotaur dengan naga api Kaksou. Tan Sanzang meminta Bailong untuk terus menahannya dan dia akan mengeluarkan mantranya. Di saat yang menegangkan itu, Aoshu datang dengan tawanya yang nyebelin dan langsung mengeluarkan jurusnya. Kalian tahu apa yang dikatakannya? Bambang, lawan Raja Minotaur aja kok sampai kewalahan gitu. Ketika melawan Minotaur, Aoshu sempat berpikir dirinya tak bisa bertarung lagi bersama mereka. Tapi dirinya tetap membantu mereka dan disusul Tan Sanzang yang kembali merapalkan mantra tahu hatinya. Jin berpindah saat itu juga. Tiba-tiba muncul gelembung. Sosok adiknya menyelam di antara gelembung-gelembung itu. Dia pikir Wukong satu-satunya orang yang ia tunggu. Oleh sebab itu ia meminta maaf kepada Tan Sanzang karena tak bisa kembali lagi. Dirinya sangat menyukai Wukong dan berharap Wukong datang menemuinya. Namun sejauh ini adiknya tak pernah menerima kabarnya sehingga dirinya menjadi lebih murung. Bahkan melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah bertemu Tan Sanzang, akhirnya dia tahu bahwa dia tak bisa bertemu lagi dengan Wukong. Karena itu, adiknya merasa tak masuk akal jika dirinya masih tinggal di dunia ini. Sambil perlahan tertarik semakin dalam ke dalam kegelapan. Kembali ke medan perang, naga Bailong dan Aoshu masih menahan tubuh Minotaur beserta Tan Sanzang juga membantunya.
Jetpake dan Wujing sudah tak tahan untuk menghadang klan kerbau yang lainnya. Akhirnya Tan Sanzang membujuk adiknya dengan mengatakan bahwa dirinya berbohong tentang Wukong yang sudah modar. Sun Wukong dan yang lainnya hanya sedang main-main dan bersembunyi. Karena itu jika adiknya pergi sekarang, ia tak bisa melihat apapun lagi. Tan Sanzang juga berjanji akan mempertemukan mereka. Adiknya mendengar perkataan Tan Sanzang ragu tentang Sun Wukong yang sudah modar. Berarti Tan Sanzang dan murid-muridnya sudah berkomplot untuk menipunya. Karena itu ia tak bisa membiarkan dirinya berubah menjadi jiwa yang gelap. Adiknya akhirnya melawan cacing-cacing yang perlahan melilitnya dengan tekad untuk kembali. Tan Sanzang masih merapalkan mantranya dan tiba-tiba terlempar. Tan Sanzang berpikir apakah sudah terlambat. Kemudian Raja Kerbau juga mulai aneh lagi. Di alam bawah sadarnya, adiknya masih berjuang melepaskan dirinya dari cacing-cacing jahat itu. Tiba-tiba... Dan... Gimana tuh momen-momen akhir-akhirnya? Akhirnya Wukong datang untuk menyelamatkan adiknya ya. Ternyata iblis juga bisa punya kepribadian ganda ya. So kalian juga jangan larut dalam kesedihan, oke? Dan malah berbuat nekat untuk menjadi jahat. Gak benar itu. Yang benar kalian buruan like, subscribe dan aktifin juga loncengnya, oke? Biar gak ketinggalan update dari Donghua Shishinji episode selanjutnya. Dan buat kalian yang masih belum tahu kenapa durasinya pendek, itu karena video ini bagian dari episode. Berbeda dari video part ya. Yang masih belum ngerti, Cakra Diva udah pernah bahas di tab komunitas. Oke. Rama di sini pamit. Bye bye.